Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrina Saputri dengan NPM 103228 dari kelas B Manajemen D3 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membahas mengenai hasil penelitian saya dengan judul yang saya ambil, yaitu analisis kualitas pelayanan dan jaringan bisnis pada My Salon Hair and Beauty Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kualitas pelayanan. Menurut Kasmir 2017, kualitas pelayanan didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan seorang atau organisasi bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan ataupun karyawan. Contohnya seperti melayani pelanggan dengan segenap hati agar pelayan merasa nyaman dan puas dengan bisnis yang kita jalani. Lalu kalau pada misalkan kayak karyawan, nah kita kan membuka bisnis, lalu kita mempunyai karyawan. Nah, kita tuh dengan memberikan kualitas pelayanan pada karyawan kita tuh dengan memberikan perhatian seperti memberi bonus di akhir tahun, lalu memberikan reward pada karyawan yang teladan, contohnya seperti itu. Lalu di sini ada indikator kualitas pelayanan. Menurut Fitzsimmons 2015 mengatakan 5 indikator dari kualitas pelayanan. Yang pertama ada reliability. Reliability maksudnya yaitu memberikan kualitas pelayanan yang tepat dan benar. Jadi misalkan kita membuka suatu bisnis salon. Nah, kita tuh harus memiliki keandalan untuk memberikan pelayanan kepada customer yang datang tuh dengan tepat dan benar. Misalkan tamu yang datang ingin potong rambut. Nah, jangan tiba-tiba tamu yang mau datang mau potong rambut tiba-tiba kita kasih creambath. Nah, itu kan salah, tidak tepat seperti itu. Lalu yang kedua, tangibles. Tangibles atau benda. Jadi dengan menyediakan tempat yang nyaman bagi pelanggan. Misalkan kita membuka, yang tadi saya sebutkan, saya membuka bisnis salon. Nah, kita harus kan salon itu terkenal dengan kebersihannya. Nah, kita harus mempunyai tempat yang bersih, nyaman, yang jadi membuat pelanggan berada di tempat kita tuh merasa nyaman. Lalu ada responsiveness atau daya tanggap, melayani konsumen dengan cepat. Jadi kita tuh harus bisa melayani konsumen yang datang pada kita itu dengan cepat gitu. Jadi jangan lelet gitu. Lalu asuransi yaitu atau tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan kualitas pelayanan. Jadi kita tuh harus mempunyai etika dalam memberikan pelayanan kepada customer. Lalu yang terakhir ada empati, atau yang dimaksudnya itu tingkat kemampuan untuk mengetahui keinginan kebutuhan konsumen. Jadi kita tuh harus mengetahui apa sih yang diinginkan oleh konsumen dengan datang pada kita gitu. Lalu selanjutnya ada definisi jaringan bisnis. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, jaringan bisnis merupakan proses untuk menghasilkan produk atau jasa dan membuat produk atau jasa itu tersedia bagi pembeli, memerlukan pembangunan hubungan yang bukan hanya dengan pelanggan tetapi dengan pemasok, kunci, dan penjual sebagai perantara dalam rantai pasokan perbisnisan. Jadi maksudnya jaringan bisnis merupakan sebuah hubungan atau jalinan antar individu maupun kelompok untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya seperti salon. Konsumen ingin misalkan dicat atau diwarnai rambut, pewarnaan rambut. Nah, sebagai salon kan kita harus memiliki kosmetik tersebut untuk memenuhi keinginan atau kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana kita mendapatkan catnya? Yaitu dengan membeli atau misalkan kita bekerja sama dengan pemasok cat. Jadi kita mempunyai jalinan dengan pemasok cat rambut, dengan pemasok misalkan sampo atau conditioner gitu. Jadi kita mempunyai jaringan bisnis dengan pemasok kosmetik yang kita butuhkan. Lalu karakteristik wira bisnis yang harus dimiliki dalam pengembangan jaringan bisnis sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki jaringan kerja. Memiliki jaringan kerja seperti sama untuk memenuhi kebutuhan bisnis kita. Jadi kita harus memiliki
jaringan yang tadi saya katakan. Jadi kita harus memiliki jaringan untuk memenuhi kebutuhan bisnis kita. Misalkan kita membuka bisnis usaha salon, berarti kan kita harus bekerja sama atau menjalin jaringan kerja dengan pemasok cat rambut, pemasok kosmetik, pemasok sampo gitu, supaya barang-barang atau produk yang kita butuhkan bisa terpenuhi. Lalu banyak teman. Nah, banyak teman sama juga misalkan kalau kita mempunyai bisnis salon. Nah, dengan banyak teman kan semakin banyak yang mengenal bisnis kita. Maka dengan itu bisnis kita akan berjalan lancar dan pasti akan banyak pelanggan. Apalagi di zaman sekarang promosi lewat bibir ke mulut tuh lebih cepat dibanding promosi kayak bagi-bagi brosur gitu. Lalu kerjasama. Nah, misalkan kita memiliki bisnis usaha salon, gimana sih kita harus kerjasama dengan pihak mana untuk misalkan agar bisnis kita tuh berjalan dengan lancar dan semakin banyak orang yang mengenal bisnis kita. Nah, salah satunya contohnya misalkan kita bekerja sama dengan pihak WO untuk misalkan bahwa kita tuh yang penyedia make up-nya ataupun perawatan untuk sebelum pranikah gitu. Dengan kita menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain akan membuat bisnis kita semakin dikenal dan semakin berkembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya di My Salon. Di sini ada sejarah dari My Salon. My Salon merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu salon kecantikan pria wanita dari usia bayi hingga tua. Di sini bisa. My Salon sudah berdiri kurang lebih selama 4 tahun. My Salon ini berada di Jalan Derwati atau Komplek Bandung Inten, Blok D3 nomor 17. Nah, pemiliknya itu bernama Ibu Mera. Ibu Mera ini sebelumnya pernah mengelola bisnis salon milik saudaranya, dan setelah dia memegang gitu, Bu Mera ini jadi tertarik untuk membuka salon, dan pada akhirnya Bu Mera membuka salonnya sendiri dengan nama My Salon. My itu dari nama M-nya itu Mera dan Y itu Yayang. Jadi Yayang itu putri dari Ibu Mera. Jadi My Salon itu gabungan dari nama Ibu Mera dengan anaknya. Nah, di salon ini tuh perawatannya semua ada, dari perawatan rambut, badan, muka hingga kuku semua ada di sini. Nah, My Salon walaupun dia berada di dalam komplek, tapi pelanggannya tuh sudah cukup banyak dan sudah cukup banyak memiliki pelanggan tetap. Nah, di sini ada struktur organisasi dari My Salon. Di sini ada owner yang dipegang langsung oleh Ibu Mera, lalu ada manajernya ini oleh anaknya, jadi oleh Yayang. Lalu ada hairstylist, ada kasir sama terapis. Nah, hairstylist ini yang penata rambutnya, jadi khusus rambut kayak potong rambut, cat rambut. Nah, ini tuh dipegang oleh hairstylist. Lalu kasir pegang pembayaran. Lalu ada terapis ini yang bagian pijit gitu. Nah, jadi di My Salon ini memiliki jaringan bisnis dengan pemasok kosmetik dari Metrik, terus juga pemasok untuk shampoo, krim bar, produk-produk seperti itu dari Sarafi. Jadi My Salon ini sudah memiliki jaringan dengan pemasok kosmetiknya. Jadi My Salon ini tidak perlu ribet untuk harus belanja ke toko atau ke store untuk belanja kebutuhan produknya. Jadi sudah ada yang mengantar atau pemasok yang mengantarkan langsung ke My Salon gitu. Nah, My Salon juga memiliki kualitas pelayanan yang cukup baik karena di My Salon ini karena posisinya di rumah, jadi tamu tuh bisa merasa seperti di rumahnya sendiri gitu. Jadi terus My Salon juga menyediakan tempat untuk karaoke. Jadi yang nyalon di sini tuh bisa sambil karaokean. Jadi tamu yang nunggu tuh nggak akan bete dan nggak akan kesel karena bisa sambil karaokean juga gitu. Lalu My Salon ini fleksibel, jadi kita bisa mengikuti keinginan customer. Kalau customer misalkan ingin perawatannya di rumah,
Nah, kami dari karyawan My Salon bisa mendatangi rumah customer tersebut. Jadi bisa home service juga gitu. Terus waktu jam buka juga bisa mengikuti dengan keinginan customer asal janjian terlebih dahulu seperti itu. Jadi walaupun posisinya di dalam komplek, tapi My Salon ini sudah memiliki kualitas pelayanan yang bagus dan rating yang bagus juga di kalangan salon-salon di daerah situ gitu. Jadi di Google Maps juga sudah memiliki rating 5. Jadi walaupun masih baru dan di dalam komplek, tapi My Salon ini sudah memiliki kualitas yang baik gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.